Welcome to my channel, DNA.12 Education. Oke, kita kembali lagi pada topik gaya Newton. Oke, pada kali ini kita akan membahas lebih spesifik mengenai gaya gesek. Oke, apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Ya, gaya gesek itu terjadi karena ada lintasan yang kasar. Jadi kalau lintasannya dia itu licin, berarti gaya gesek nggak ada. Tapi kalau lintasannya kasar, maka ada gaya gesek. Ya. Nah, seperti sebelumnya saya kan sudah sampaikan analisis gaya, betul ya? Ada 5 analisis gaya pada hukum Newton, yaitu yang pertama adalah gaya berat, yaitu gaya yang wajib ada. Lalu yang kedua yaitu gaya yang bersifat bersyarat. Yang pertama apa? Gaya normal. Kapan ada gaya normal? Ketika bersentuhan dengan lantai atau lintasan, oke? Atau bisa aja disebut dengan gaya kontak kalau dia bersentuhan dengan benda lain. Yang berikutnya adalah gaya friction, atau disebut dengan gaya gesek, ya, friction. Ya, ini terjadi karena lintasannya kasar. Lalu ada gaya tegangan tali atau tension of rope. Ya, ini kalau ada talinya. Nah, yang terakhir adalah gaya dorong atau gaya tarik yang disebut force, ya. Yang force-nya itu terdiri dari pull, ya. Ya, bisa pull, ya, dorong, bisa tarik, ya. Lambangnya F besar. Jadi ini adalah 5 analisis gaya yang wajib diketahui ketika kita belajar hukum Newton, maka analisis gaya ini wajib ada. Oke. Oke, nah sekarang kita akan fokus ke gaya gesek. Nah, perhatikan kasusnya. Massa balok 2 kg, tangan alfa 3/4. Nah, koefisien gesek antara balok dengan bidang miring adalah 0,25. Ini 0,25 ya. Berapakah percepatan balok jika gaya yang menekan balok F sama dengan 80 Newton? Oke, nah sebelumnya saya bahas dulu. Oke, saya informasikan dulu dikit. Oke. Pada gaya gesek ada koefisien gesek. Koefisien gesek itu ada 2, ada statis, ada kinetik. Statis, mu s, ya, ada mu s, mu itu ada 2, ada mu statik dan ada mu kinetik. Statik itu pada benda yang diam atau tepat akan bergerak, sedangkan mu kinetik pada benda yang bergerak, ya. Nah, kalau tidak ada info, maka mu yang dimaksud adalah mu-nya kinetik atau bergerak. Oke, nah terus apa fungsinya di sini tangan alfa 3/4? Ini bicara Pitagoras, ya, Pitagoras. Yuk, kita bahas dulu tentang penggambaran gaya. Kita gambar dulu gayanya. Yang pertama adalah gaya berat. Ulangi ya, kita analisis gaya yang pertama, gaya berat, perhatikan ini. Ya, itu gaya berat, ya. Ya, saya tulis, saya gambar aja agak besar. Ya, ini gaya berat. Yang warna biru, kita kasih lambang W. Oke. Sorry sir, ya. That's okay. Lanjut. Nah, kita udah tulis gaya beratnya. Lalu apa yang kedua? Gaya normal. Kita tulis atau gambar gaya normal. Karena dia bersentuhan dengan lantai. Normal. Oke, gaya normal di sini. Ini kita tuliskan N besar. Kemudian kita analisis lagi apa di sini? Friction. Nah, friction. Friction ya. Nah, frictionnya kemana? Kira-kira frictionnya kemana? Nanti kita analisis gerakan bendanya kemana. Yang penting kita gambar dulu. Nah, sekarang coba dulu frictionnya kita gambarkan ke atas. Ya, kita mau analisis dulu ke atas. Frictionnya ke atas.
Oke. Kita anggap gerakannya ke bawah. Ya, ingat, gaya gesek berlawanan dengan gerakan benda. Ya. Ya, kita anggap aja gerakannya ke bawah ya. Kita anggap dulu. Nah, ini kita bilang A-nya ke sini. Positif. Oke. Nah, habis itu apa? T. Tension nggak ada. Force ada nih, force tuh. Betul ya? Ini ada force tuh. Oke, berarti di force ada di sini. Nah, selanjutnya yang kita gambar adalah apa? Bidang lintasan. Kita gambar dulu bidang lintasan. Seperti biasa kita bikin XY-nya, XY-nya. Ini dia. Oke, itu dia sumbu X dan Y-nya. Jelas ya? Nah, semua gaya-gaya yang tidak nempel pada sumbu X dan Y wajib diproyeksi. Siapa aja yang diproyeksi? W. Ini wajib proyeksi nih W nih. Karena dia tidak nempel. Harus kita tempelin. Sini satu. Dan sini satu. Ingat ya, dia membentuk kotak. Ininya jadi W, Y. Betul? Yang ini jadi W, WX. Lalu force-nya juga tidak nempel pada sumbu. Ya. Berarti kita proyeksikan satu ke sana, satu ke sini. Ingat ya, dia membentuk kotak. Oke. Berarti kita tuliskan ini adalah F, X, dan ini adalah FY. Jelas ya? Jelas. Nah, di sini ada theta. Perhatikan di sini, di sini ada alfa. Tuh. Kalau di sini alfa, maka di sini jadi alfa. Setuju atau enggak? Setuju ya? Saya ulangi ya. Saya ulangi nih. Kalau di sini, saya ganti warna deh. Saya ganti warna yang agak tebal. Nah, ini kan ada alfa nih. Oke. Kalau di sini alfa, maka di sini juga alfa. Setuju? Lihat dia gerak ini ya. Tuh. Jelas ya? Jelas? Sampai sini? Oke. Jadi kita akan lanjutkan. Proyeksinya sudah ada semua di sini. Ya, otomatis. Oh ya, di sini juga alfa untuk yang W. Oke, jelas ya di situ? Nah, kita sekarang bikin dulu hasil proyeksinya. W-nya apa? W cos alpha. WX-nya W sin alpha. Lalu untuk F. Untuk F, Fx-nya adalah F cos alpha. Di mana ada sudut nempel, di situ jadi cos. Masih ingat ya? Fy-nya jadi F sin alpha. Jelasan sini ya. Itu hasil dari proyeksinya. Oke. Nah, karena ini bergerak, maka yang terjadi adalah hukum Newton 2. Karena dia bergerak. Hukum Newton 2. Apa itu hukum Newton 2? Hukum Newton 2 adalah sigma Fx sama dengan M kali A dan sigma Fy sama dengan 0. Dulu. Nah, untuk hukum Newton sebaiknya kita kerjakan dulu sigma Fy-nya. Kenapa sigma Fy-nya? Supaya lebih mudah. Ya, ini kita bikin. Sigma Fy, kita dahulukan Y dulu. Sigma Fy sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat diagram. Nah, kalau kita lihat diagram, pada vertikal atau sumbu Y, yang bekerja itu adalah Fy, Wy, dan N. Saya ulangi. Fy, Wy, dan N. Setuju ya? Nah, hasilnya adalah ke atas positif, berarti N dikurang Fy dikurang Wy sama dengan 0. Oke?
Kita lanjutkan, berarti N sama dengan FY ditambah WY. Apa itu FY? F sin alfa. Ya. Apa itu WY? W cos alfa. F-nya berapa? 80. Oh iya, sebelum ke sini kita lihat dulu dari mana dapat sudutnya. Nah, ini dia. Sudut kita dapat dari penggambaran tangen alfa. Oke, kan dia bilang begini nih. Tan alfa sama dengan 3/4. Artinya itu kita disuruh gambar. Alfa ini 90. 3/4. Berarti Pitagoras di sini, secara Pitagoras 5. Setuju ya? Akibatnya kita dapat sin alfa. Berarti 3/5. Sedangkan cos alfa sama dengan 4/5. Setuju ya? Itu fungsi dari tan alfa sama dengan 3/4. Jadi kita gambar ininya, segitiga siku-sikunya. Nah ini informasinya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke sigma F0 ya. Ini. Kita masukkan F-nya 80 kali sin alfanya 3/5. Lalu W-nya. W-nya berapa? Oh, M-nya 2 ya. Berarti W-nya 20. Yang ini nih. M-nya kan 2 nih. Berarti W-nya 2 kali 10. 20 kali cos alfa 4/5. Oke. Nah, berapa dapatnya? Kita dapatkan ini 4, ini berarti 48. Ya, ini kan coret-coret dapatnya 16. Ya. Ini coret-coret dapatnya 4. Berarti 16. Ya. Betul? Berarti kita dapatnya N-nya adalah 64 Newton. Nah, itu dia. Kita udah dapat gaya normalnya 64 Newton. Oke. Nah, setelah dapat gaya normal 64 Newton, sekarang kita analisis sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, ini yang paling penting. Perhatikan. Yang ini. Nah, sigma Fx sama dengan M kali A ini sangat dipengaruhi oleh A. Sangat dipengaruhi arah gerakan. Ya, sangat dipengaruhi arah gerakan. Ya. Dari mana kita tahu bahwa gerakannya itu turun atau naik? Caranya gini, cara cek arah gerakan. Ya. Apakah dia turun atau naik? Ini cara ngeceknya ya, ingat-ingat. Caranya gini, analisis pada sumbu X. Analisis pada sumbu X. Di sumbu X ada apa aja? Ada Wx, betul? Ada Fx. Udah? Ya, ada Wx, ada Fx, dan ada friction. Setuju ya? Ada Fx, ada Wx, dan ada friction. Betul? Nah, kita lihat di situ. Nah, sekarang kita lihat Wx-nya berapa. Coba kita hitung ya Wx-nya itu berapa ya. Ini dia Wx. Kita hitung dulu Wx-nya sama dengan berapa nih Wx? 20 kali sin alfa. Sin alfanya 3/5. Oke. Sama dengan 12. 12 Newton ya. Ya. 12 Newton. Kita tulis di sini 12. Lalu Fx-nya berapa? F cos alfa. Kita hitung nih. Ya, di sini. F-nya itu berapa tadi? 80. Kali cos alfanya 4/5. Dapatnya berapa tuh? 64. Ya. Nih, 64 Newton. Betul ya?
Nah, karena Fx-nya 64 Newton, kita tulis di sini 64. 64. Oke. Lalu kita cari friction. Nah, ingat. Nah, ini dia. Friction itu rumusnya adalah mu dikali N. Nah, mu-nya berapa? Nah, di sini kan mu-nya 0,25 tuh, ada catatan tuh di atas, 0,25. 0,25. Dikali normalnya 64. Betul? Sehingga kita dapatnya 16 Newton. Oke? Nah, sekarang kita udah punya 3 komponen ini. Nah, yang pertama kita misalkan dulu bahwa gerakannya ke bawah. Ini ya. Tadi kan saya misalkan gerakan ke bawah. Berarti Wx jadi positif, Fx-nya jadi negatif, friction jadi negatif. Kalau kita hitung berarti apa? 12 dikurang 64 dikurang 16. Ternyata kalau kita hitung 12 dikurang 64 dikurang 16 dapatnya min 68. Dapatnya adalah minus 68 Newton. Nah, arti minus, di sini minus menunjukkan gambar kita salah. Gambar apa? Salah. Artinya itu salah arah. Gambar salah arah. Gitu. Oke? Artinya gambar salah arah. Nah, berdasarkan analisis ternyata arah gerakan gambar kita negatif. Artinya apa? Kita salah gambar. Gitu. Oke, gitu. Nah, sekarang ini saya hapus. Ya. Lalu kita ganti arah gerakannya. Ya. Kita ganti arah gerakannya. Yang F kita ganti berarti yang ini salah. Ya. Otomatis frictionnya juga pasti kebalik. Nah, sekarang kita perbaikin ya. Kita perbaikin arah gerakannya ke atas. Ya, arah gerakan ke atas. Sini dia positifnya. Otomatis friction kita balik. Ya, frictionnya ke sini. Oke, gitu. Ini dia frictionnya. Nah, ya. Nah, karena sudah kita dapatkan, baru deh kita masuk perhitungan. Sigma Fx sama dengan M dikali A. Yang positif berarti sesuai dengan gerakan A-nya ya. Yang ini. Oke. Berarti siapa yang positif? Berarti Fx-nya positif. Lalu siapa lagi? Dikurang Wx, lalu dikurangi friction. Sama dengan M dikali A. Fx-nya tadi kita udah dapat 64, dikurang Wx-nya 12, dikurang, kita cari dulu F-nya di sini, mu dikali N, 0,25 dikali N 64, dapatnya 16 Newton. Oke, 16. Kita tulis di sini 16. Masanya adalah 2, lalu dikali A. Ya, kita hitung 64 dikurang 12 dikurang 16 dapatnya 36. Dapatnya 36 di sini sama dengan 2A. Otomatis A-nya adalah 18 meter per second kuadrat. Oke. Oke. Jadi kalau ditanya berapa percepatannya? Percepatannya adalah 18 meter per second kuadrat. Inilah percepatan dari pertanyaan nomor 1 ini. Gitu. Gampang ya? Ini live aja sir itu. Ya. Kita lanjut ke topik berikutnya, masih seputar gaya gesek. Oke, perhatikan gambar. Nah, massa A ternyata 5 kg, jika F-nya 50 Newton, ternyata benda hampir bergerak. Yang ditanya, hitung koefisien gesek statis dan
Yang pertanyaan B, jika koefisien kinetisnya 3/4 dari koefisien gesekan statis, F-nya 25 Newton, hitunglah percepatan benda. Oke, kita bahas ya. Nah, sebelumnya kan tadi saya sudah bahas bahwa koefisien gesekan itu ada dua, ya. Ada dua. Mu itu ada dua, ya. Ada mu S dan ada mu K. Nah, kapan terjadi dipakai mu S? Ketika benda diam, ya, benda diam. Atau hampir bergerak, itu sama artinya. Kalau dikatakan hampir bergerak, artinya bendanya masih diam, dia nggak bergerak, hampir, ya. Sedangkan mu K pada benda yang bergerak, ya. Nah, oke, gitu. Nah, makanya di kasus ini kan dibilang nih hampir bergerak tuh. Hampir bergerak. Berarti apa? Mu K yang dipakai. Ya, itu kasusnya. Ya. Hampir bergerak. Kita garis bawahi dulu hampir bergerak. Oke. Nah, seperti biasa kita gambar dulu semua gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Yang pertama adalah gaya berat, kita gambarkan. Ya. Kita kasih sebagai W, gaya berat. Kemudian normalnya, seperti biasa, gaya normal tegak lurus dengan lintasan. Ya, ini. Kita tulis sebagai N. Lalu berikutnya tension, tidak ada tension. Lalu masuk friction. Nah, kita masuk friction. Nah, frictionnya kemana? Kita tebak dulu frictionnya, kita ke atas ya. Kenapa ke atas? Karena kita berlogika bahwa gerakan ke bawah. Kita tulis frictionnya ke atas, gambar friction ke atas. Oke. Itu sebagai F. Di sini F, friction. Ya. Kemudian force, sudah ada force-nya. Ini ya, yang hitam. Lalu kita gambar apa selanjutnya? Sumbunya, sumbu X dan Y. Dia sumbu X dan Y di sini. Oke. Oke, itu sumbu X. Sumbu X yang mana sumbu X ya? Sumbu X itu sesuai dengan gerakan benda. Ini dia sumbu X. Ya. Berarti ini sumbu Y, gitu ya, jangan lupa. Seperti biasa, gaya-gaya yang tidak nempel pada sumbu X dan sumbu Y wajib diproyeksi. Yang pertama ini adalah W-nya, wajib diproyeksi. Berarti ini adalah WX dan ini adalah WY. Ya. Sehingga kita dapat ini sebagai WX dan ini sebagai WY. Ya. Nah, sekarang kita analisis dulu kemanakah gerakan benda sebenarnya. Ya, tapi nggak perlu dulu lah. Ya, langsung aja dulu ke hukum Newton. Yuk kita proses. Untuk pertanyaan dia bilang gesekan statis. Ya, kalau gesekan statis berarti dia benda diam. Nah, untuk kasus pertama kita bikin dulu hampir bergerak. Kalau dikatakan hampir bergerak, berarti bendanya diam. Apa kesimpulannya? Berarti A-nya 0. Betul ya? Nah, kalau begitu berlaku hukum Newton 1. Sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy juga 0. Dan berlaku mu S di sini. Ya, saya ulangi. Yang berlaku adalah apa? Mu S. Karena dia diam. Jadi jangan lupa mu S. Oke, sekarang kita proses dulu sigma Fy. Seperti biasa kita Y dulu. Oke,
Jadi pada sigma Fy sama dengan 0, kita lihat di sini pada sumbu Y itu ada N, ada force, ada Wy ternyata. Ya. Berarti kita akan tulis N dikurang Wy dikurang F. Ada F-nya, sama dengan 0. Sehingga N sama dengan Wy ditambah F. Ya. Wy-nya adalah W cos theta ditambah F. Ya, berarti W-nya adalah 5, artinya 5 kali 10, 50, kali cos 60. Ditambah force-nya dikatakan di sini 50 Newton. 50. Sehingga 50 kali setengah ditambah 50. Ya, kita dapatkan 75 Newton. Ya, kita udah dapat N-nya adalah 75 Newton. Oke. Baru kita masuk ke sigma Fx, ya. Baru kita ke sigma Fx, ya. Yuk, kita masuk ke sigma Fx. Kita lihat pada sumbu X-nya siapa aja yang bekerja pada sumbu X-nya. Yaitu apa? Wx dan F. Ya, Wx dan F ini, force, friction. Ya. Sehingga kita bisa tulis Wx dikurang friction sama dengan 0. Wx sama dengan friction. Wx-nya adalah W sin theta. Ya, sedangkan friction mu s dikali n. Kenapa pakai mu s? Karena dia diam. Lalu kita masukin W-nya. W-nya berapa tadi? 5, berarti 50. 50 sin 60 sama dengan mu s dikali n-nya. N-nya 75. Nah, gitu ya. N-nya 75. 50 kali setengah akar 3 sama dengan mu s kali 75. Oke. Sehingga kalau kita selesaikan ini berapa ini? 25. Ini 2 aja, ini 3. Oke, lalu habis. Jadi dapatnya ini akar 3/3 sama dengan mu s. Nah, kita dapat nih. Tuh. Mu s-nya adalah akar 3/3. Nah, inilah untuk jawaban A. Oke, ini jawaban A. Dia bilang, hitung koefisien gesek statis. Sudah. Akar 3/3. Oke. Nah, itu kasusnya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan B. Pertanyaan B, dia bilang apa? Jika koefisien gesek kinetis, nah dibilang jika mu K sama dengan 3/4 mu S. Berarti mu K-nya 3/4 dikali mu S-nya akar 3/3. Ya. Berarti 1/4 akar 3. Mu K-nya adalah 1/4 akar 3. Oke. Nah, pada B, katanya F-nya diganti jadi 25 Newton. Bukan 50 Newton. F-nya diganti 25 Newton. Nah, berapakah percepatannya? Oke. Nah, kita analisis dulu sebenarnya kemana arah gerakannya. Kita analisis ya. Analisis arah gerakan. Analisis dulu ya. Untuk analisis arah A cuma di Fx saja. Oke? Yuk, hanya ada dua kemungkinan. Apakah Wx dikurang F atau F dikurang Wx. Coba kita analisis kalau Wx-nya berapa? Wx-nya kan Wx kan W sin theta. W sin theta dikurang F-nya apa? Mu K dikali N. Nah,
Nah, ternyata di sini ada N-nya mempengaruhi, betul? Kalau begitu, kita cari dulu apanya? N-nya. Gitu. Jadi kita belum bisa ke sini. Berarti langkah selanjutnya adalah kita cari dulu hukum Newton 2. Ya, kita masuk hukum Newton 2 karena dia kasus B adalah bergerak. Ya, dia bergerak. Berarti ada A-nya. Hukum Newton 2. Yuk, hukum Newton 2. Hukum Newton 2, sigma Fx sama dengan M kali A. Satu lagi, sigma Fy ya, sama dengan 0. Ya. Nah, kita ke sigma Fy dulu. Sigma Fy sama dengan 0. Kita lihat gambar. Berarti apa tadi? N dikurang WY dikurang F. F-nya harus F yang baru. Ya. Sama dengan 0. M-nya kita nggak tahu. WY-nya tadi adalah W sin theta, yaitu WY-nya adalah W cos theta. Kita udah hitung tadi ya, berapa ini? Berarti 25. Ya. Dikurang force yang baru, yaitu 25 Newton yang ini. Jangan pakai lagi 50, tapi itu berarti yang 50 Newton diganti dengan 25 karena dia bilang pada pertanyaan B F-nya jadi 25. Kita ganti 25. Nah, ya. Sama dengan 0. Berarti M-nya adalah 50 Newton. Nah, ini dia. Nah, habis itu kita cari apa? F-nya. F geseknya menggunakan mu K ya. Mu K kali N. Jangan mu S lagi karena dia bergerak. Oke. Sehingga kita masukkan mu K-nya adalah 1/4 akar 3. Oke. Dikali N, N-nya 50. Nah, gitu. Sehingga kita peroleh 50/4 akar 3 Newton. Oke. Gitu ya. Nah, kita dapatkan 21,65 Newton. Nah, ini dia F-nya. Nah, gitu. Oke. Nah, karena udah tahu F, berarti kita selanjutnya adalah mencari percepatan. Ya. Mencari percepatan. Nah, arahnya kemana? Ya, kita cek dulu arah ya. Kita cek arah dulu. Cek arah ya. Cek arah. Yaitu Wx-nya adalah W sin theta. W-nya berapa tuh? 50 kali sin 60 ya. Sama dengan ini 25 akar 3 nih. Oke. Lalu F-nya kita dapatkan 21,65. Oke. Nah, dari sini kalau kita dapat analisis apa? Analisisnya adalah Wx-nya lebih besar dibanding friction. Betul ya? Lebih besar. Berarti arah gerakan A adalah searah dengan Wx. Itu kesimpulannya. Berarti arah A harus menuju yang gaya pada sumbu X positif, yaitu ke arah Wx-nya. Karena Wx-nya menang. Jadi arah A adalah ke arah Wx. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Sini. Kita gambarkan sekarang arah A-nya. Kita gambarkan arah A-nya. Arah A-nya adalah ke arah Wx. Gitu ya. Ke arah Wx. Inilah arah A-nya nih. Positifnya di sini. Yuk,
Lalu kita masuk sigma Fx sama dengan M dikali A. Wx dikurang friction sama dengan M dikali A. Wx-nya tadi adalah W sin theta, W kali sin 60 dikurang friction sama dengan M dikali A, gitu. Kita masukkan W-nya berarti 50 kali setengah akar 3 dikurang frictionnya adalah, kita masuk friction yang 50/4 aja. 50/4 akar 3 sama dengan 5 dikali A, gitu. Ya. Sehingga kita dapat percepatannya adalah, dan di sini saya tulis A sama dengan 5/2 akar 3 meter per second kuadrat. Inilah percepatannya, gitu. Ya, jadi percepatannya untuk pertanyaan B adalah 5/2 akar 3 meter per second kuadrat. Gitu. Gampang ya?